guys, selamat datang di channel aku, Live. Nah, spesial banget nih hari ini. Aku baru pertama kali bikin konten YouTube guys. Jadi aku mau kenalan dulu sama kalian. Hai, kenalin, nama aku Rizka. Aku masih mahasiswa semester 6 di jurusan biologi. Dan aku kali ini, karena spesial banget, aku mau langsung kasih kalian video yang sangat bermanfaat dan juga bisa membantu kalian nih pasti, dan membantu masa depan kalian, aku pikir ya. Nah, buat kalian yang udah lihat judul di video aku, itu bener banget karena aku mau ngasih tips and tricks tentang bahasa Inggris. Nah, siapa sih yang nggak pernah mau bisa bahasa Inggris? Pasti semua orang di dunia ini pengen bisa bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu bahasa istilahnya persatuan lah untuk seluruh negara gitu. Dan kita kebanyakan orang Indonesia tuh pada gak bisa bahasa Inggris atau mungkin masih kesulitan belajar bahasa Inggris tuh karena kita belum menerapkan metode yang tepat. Maka dari itu aku bikin video ini, aku mau kasih tips dan triks yang bisa kalian lakuin langkah per langkah. Dan ini tuh aku kasih tips and tricks bukan lihat dari website atau YouTube, tapi aku mencoba langkah-langkah tersebut ke diri aku sendiri dan itu work. Jadi semoga semua ini dapat membantu kalian ya. Dan aku juga nggak bilang kalau dalam 1 bulan itu kalian bisa langsung jago gitu ngomong bahasa Inggrisnya kayak native speakers kayak gitu. Enggak, cuman aku mau disclaimer untuk 1 bulan ini kalau kalian melaksanakan langkah-langkah yang aku sebutin, aku yakin bahasa Inggris kalian bakal lebih improve lagi nih guys. Oke, buat tanpa lama-lama lagi, kita bakal langsung ke pembahasan. Check this out. Yaitu ada reading. Nah, reading itu adalah suatu bentuk skills bahasa Inggris berupa input ya. Jadi, apa yang kita baca pasti akan masuk ke dalam pikiran kita, ke otak kita gitu ya, buat diproses suatu menjadi informasi gitu guys. Nah, buat tips-tips readings aku ada 6 kurang lebih. Jadi yang pertama itu kalian mulai dari hal yang kecil, yaitu dengan mengubah format tulisan di HP kalian yang awalnya bahasa Indonesia jadi ke bahasa Inggris. Ayo coba sekarang. Jangan nunggu lama. Ya, jadi coba mulai sekarang biasain diri dengan semua konten yang berbau bahasa Inggris kayak gitu, mulai dari hal yang kecil tadi. Oke, tips yang kedua. Jadi untuk tips yang kedua itu kalian bisa mencari bahan bacaan yang sekiranya itu favorit kalian. Bisa itu dari buku yang textbook atau yang online, terus koran, bisa juga novel, bisa juga jurnal, artikel, atau berita gitu guys. Nah, bisa juga webtoon. Kalau kalian emang suka banget nih kayak baca-baca webtoon gitu kan, seru ya sambil nggak kerasa belajar bahasa Inggris, itu kalian bisa manfaatin banget di situ. Tapi carinya adalah konten yang berbahasa Inggris ya, jangan yang bahasa Indonesia, karena itu bakal melatih kalian untuk terutama dalam penguasaan vocab dan cara membacanya tuh yang bisa mengerti teksnya gitu. Dan lama-kelamaan kalau dibiasain itu bakal lebih cepat guys. Oke, buat langkah yang ketiga, kalian bisa baca caption dari medsos gitu. Hayo, aku siapa yang gak pernah main medsos? Aku yakin semuanya pada main medsos kan ya. Jadinya kita bisa manfaatin itu semua buat kita belajar bahasa Inggris. Dan kalian coba tulis aja tuh kayak caption, misalnya kalian upload foto nih, terus kasih caption kayak gitu. Dan kalau misalnya orang lain yang berbaik hati, mungkin mereka bakal ngasih komentar atau memperbaiki bahasa Inggris kamu, atau bahkan mungkin orang lain bisa aja mengapresiasi postingan kamu dengan caption yang tadi gitu. Dan itu pasti akan menambah semangat kamu dalam belajar bahasa Inggris gitu. Oke, untuk tips yang keempat yaitu kalian bisa nulis dan baca chat dengan teman kalian itu dalam bahasa Inggris. Nah, tapi ini agak susah sih ya menurut aku, karena nggak semua
temen tuh pasti mau diajakin, ayo belajar bahasa Inggris. Kan nggak mungkin ya kayak gitu. Tapi kalau temennya emang yang mau berprogres bareng sama kita bisa bahasa Inggris, aku yakin dia mau diajakin, dan itu bisa jadi salah satu cara kita buat memperlancar bahasa Inggris, terutama dalam conversation dalam bentuk teks gitu. Nah, oke, lanjut ke tips kelima, yaitu aku punya tips yang agak aneh sih mungkin ya, cuman ini menurut aku efektif sih. Nah, ini terutama tentang penguasaan vocabulary kalian di sekitar kalian gitu. Dan kalau misalnya kalian mikir vocab itu harus dihafal, misalnya kalian udah tekad nih kayak aku mau satu hari bisa hafal 100 vocab atau 50 vocab gitu. Nah, mungkin kalian bisa aja ngelakuin metode itu, cuman belum tentu gitu kayak besok atau besoknya lagi tuh kalian bakal tetap ingat sama vocab itu kan. Pasti tanya lagi malah nggak tahu atau lupa. Ya, makanya dari itu aku saranin kalau kalian mau ngafalin vocab itu dari benda-benda yang ada di sekitar kalian. Jadi saran aku adalah kalian misalnya nih dari bangun tidur, kalian buka mata tuh, terus lihat kayak misalnya benda yang pertama kali kalian lihat itu apa. Misalnya nih aku bangun tidur, terus aku tiba-tiba ngeliat kaca gitu. Nah, terus aku nggak tahu tuh bahasa Inggrisnya apa, langsung aku cari di kamus gitu. Jadi kayak kita bisa sekalian ngafalin vocabnya gitu loh guys. Dan kalau misalnya syukur kalau kalian misalnya pas ngeliat benda itu udah tahu bahasa Inggrisnya. Nah, kalau udah tahu bahasa Inggrisnya langsung di speak aloud. Jadi misalnya aku lihat kaca nih sekarang kayak bahasa Inggrisnya window gitu. Kalau ada 2 windows gitu kan. Jadi bisa tahu gitu kan. Bisa tahu benda-benda di sekitar kita. Dan kalau kita ngelihat benda lain, coba speak out lagi nih. Kayak aku ngelihat selanjutnya lihat gorden, terus lihat piala. Nah, kalian sebutin aja semuanya. Dan itu pasti bakal membantu kalian buat mengenal benda-benda di sekitar kalian gitu, terutama dalam bahasa Inggris. Oke, kita next ke tips yang terakhir di reading. Jadi, buat menguasai reading itu pastinya kan kalian harus baca-bacaan ya, dan itu tuh dari semua teks bacaan pastilah ada gitu vocab-vocab atau kata-kata yang kalian nggak ngerti. Nah, itu bisa kalian pelajari gitu dengan kalian sering-sering membaca. Dan aku mau ngasih tips buat kalian cepet hafal vocab gimana. Nah, jadi buat langkah pertama, kalian coba cari teks bacaan apapun itu. Misalnya nih aku punya, bentar aku ambil dulu. Oh ya, ini ada. Aku misalnya suka baca novel. Ini kebetulan novel bahasa Inggris gitu guys. Nah, ini tebalnya segini dan ini udah agak lama banget sih gitu. Cuman ini bisa dimanfaatin buat media belajar. Nah, misalnya kalian suka baca novel, terus kalian baca kan kayak gini. Terus kalau kalian baca aja gitu. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, langsung tuh digarisin aja gitu. Vocab yang nggak ngertinya tuh apa, digarisin. Nih kayak aku. Nah, aku waktu belajar bahasa Inggris kayak gini, kelihatan nggak sih? Ya kayak gitu pokoknya. Pokoknya setiap vocab yang aku nggak tahu, aku garisin. Habis itu aku tulis di kertas atau di G Drive juga bisa, di G Docs biar nggak hilang gitu ya. Nah, terus kalian langsung cari di kamus gitu. Itu tuh sebenarnya artinya apa sih gitu. Dan jangan lupa hafalin juga pronunciation-nya yang benar gimana. Itu bisa kalian dapetin pakai Google Translate atau aplikasi kamus yang ada di Android kalian. Itu bisa dipakai banget. Jadi kan biar nggak malu-maluin ya guys, misalnya kita ngomong vocab bahasa Inggris tapi pronunciation-nya aja masih salah gitu. Jadinya coba dari sekarang kayak perbaikilah pronunciation-nya gitu. Dan oh iya, tadi langkah-langkahnya tuh kalian baca buku, habis itu ini highlight atau tandain vocab yang kalian gak ngerti,
Terus ditulis di kertas atau dimanapun, pokoknya yang bisa dipakai nulis. Habis itu kalian cari di kamus dan tulis artinya. Habis itu kalian bisa speak aloud gitu dengan keras. Speak aloud itu kita mengatakannya dengan keras gitu. Jadi si vocab itu tapi dengan pronunciation yang benar gitu. Nah, habis itu kalian coba bikin sentences yang pakai si vocab itu. Jadi bikin satu kalimat aja pendek tapi pakai vocab itu, dan abis ditulis, kalian bisa speak aloud lagi, dan pastinya itu bakal membantu kalian banget buat mengetahui gitu si vocab ini sebenarnya bisa dipakai buat keadaan apa aja sih, kayak gitu. Oke, itu buat tips di reading. Nanti kita lanjut ke 3 yang lain. Oke, kita next ke skill kedua, yaitu listening. Nah, listening juga merupakan salah satu bentuk bahasa Inggris dalam bentuk input juga ya teman-teman. Jadi apa yang kita dengarkan itu pasti kita memprosesnya gitu di dalam otak kita. Dan aku mau ngasih beberapa tips yang menurut aku sangat krusial banget nih buat belajar dan buat kalian yang mau mengimprove listening kalian gitu. Jadi buat yang pertama, kalau misalnya kalian benar-benar belum terbiasa banget sama bahasa Inggris, kalian bisa coba kayak download kayak video atau musik atau podcast, itu bisa juga. Jadi kalian coba dengerin setiap saat gitu, meskipun kalian nggak ngerti apa sih yang dimaksud sama si native speaker ini gitu, tapi seenggaknya telinga kalian tuh udah kebiasa gitu sama bahasa Inggris, jadinya nggak akan terlalu asing banget gitu lah, untuk membiasakan diri dulu. Terus buat tips yang kedua, kalian bisa cari film, video, atau ya tadi yang podcast yang menurut kalian seru dan juga favorit gitu buat kalian. Dan aku mau mastiin nih buat kalian, jangan sampai belajar bahasa Inggris itu menggunakan media atau platform yang kalian gak suka gitu. Karena dari pertama aja misalnya kalian belajar tuh jadi gak suka gitu ya kan, jadi kalian harus suka dulu sama bahasa Inggris gitu. Nah, coba cari film-film itu ataupun channel. Nah, habis itu bagi kalian yang pecinta musik, nah aku saranin langkah-langkahnya adalah: 1, kalian coba download atau dengerin musik apapun yang kalian suka dalam bahasa Inggris. Terus abis beres, kalian take a note kayak gini misalnya. Terus kalian coba tulis gitu, tadi liriknya tuh dia apa aja isinya apa aja, terus ada vocab apa aja gitu. Coba aja sependengaran kalian dulu, jangan lihat lirik aslinya dulu. Nah, habis itu kalau kalian udah beres, kalian langsung bisa koreksi dengan melihat lirik aslinya. Nah, tinggal di matching aja tuh, kalian udah sama belum sih pendengaran kalian sama lirik aslinya tuh maksudnya kayak gini gitu. Kalau misalnya masih banyak yang beda, ya nggak apa-apa, dicoba lagi aja terus gitu. Tapi kalau udah banyak yang sama, ya tinggal di-improve gitu kan. Nah, habis itu kalian dari situ bisa langsung coba praktekin pronunciation-nya gitu. Dan jangan lupa itu direkam biar kalian bisa tahu dan juga ya tahu gitu pronunciation kalian udah sebagus apa gitu dari hasil musik tadi gitu. Nah, buat yang selanjutnya, bagi kalian yang pecinta nonton film gitu ya, suka banget nonton film, itu kalau misalnya nonton film yang udah bahasa Inggris, itu bisa banget buat pakai subtitle bahasa Inggris. Atau kalian yang suka nonton drakor gitu, itu bisa pakai subtitle Inggris juga gitu. Jadi kalian kalau yang
film yang non bahasa Inggris, kalian bisa baca aja subtitlenya dan coba pelajarin. Terus bisa juga ditulis gitu di notes kalian. Terus kalau nggak ngerti tuh tinggal ditulis gitu, cari di kamus, tapi di pause dulu tuh si video atau filmnya gitu. Itu kan kita sekaligus kayak nonton sambil belajar gitu. Karena yang aku lihat mungkin kebanyakan orang tuh kalau nonton ya udah nonton aja gitu tanpa mau belajar gitu. Itu sebenarnya artinya apa sih kayak gitu. Nah, buat langkah yang pertama tadi tuh kan kita nonton film terus pakai subtitle Inggris, terus abis itu tetap ditulis di notebook. Terus abis itu kayak dicari tuh kayak artinya apa, itu tuh maksudnya mereka conversation tuh mereka apa sih maksudnya kayak gitu. Nah itu bisa. Nah kalau misalnya kalian udah mulai paham, kalian bisa mulai ngehilangin si subtitlenya dengan cuma ngandelin listeningnya kalian kayak gitu. Oke, itu buat tips listening. Sekarang kita lanjut ke tips dari writing. Tips writing tuh kalau saran dari aku, yang pertama kalian tuh harus menuliskan segala yang kalian alami, pokoknya kegiatan atau apapun yang kalian alami selama seharian itu ditulis dalam bentuk diary atau journaling gitu. Nah itu bisa, tapi usahain pakai bahasa Inggris. Buat pertama kali itu nggak apa-apa banget kalau misalnya grammar kalian masih hancur, masih gak benar gitu ya. Yang penting kalian udah kebiasa gitu. Kalau saran aku sih kayak kalian ketik dulu apa yang kalian tahu bahasa Inggrisnya, diketik aja. Terus abis itu kalau misalnya udah mentok banget gak tahu gitu bahasa Inggrisnya apa, gak apa-apa, dia tulis aja pakai bahasa Indonesia dulu. Terus langsung di highlight gitu. Jadi nanti kalian bisa cari si vocab yang kalian nggak tahu dalam bahasa Inggrisnya itu nanti terakhiran. Kalian beresin dulu si ceritanya. Nah, abis itu waktunya koreksi. Nah, yang tadi yang aku bilang, kalian kalau vocab yang nggak tahu itu bisa langsung dicari di kamus, langsung di ganti gitu si kata yang tadi Indonesia jadi bahasa Inggris. Nah, kalau udah kayak gitu, dalam writing itu kalian juga harus memperhatikan grammar atau tenses gitu. Jadi jangan sampai kalau kalian salah dalam writing structure-nya gitu, jangan sampai dibiarin gitu. Jadi pelan-pelan aja kayak gitu stepnya. Nah habis itu udah semuanya lah dalam bahasa Inggris, kita mulai benerin tuh dari grammarnya, dari tensesnya. Buat ngafalin grammar atau tensesnya itu pelan-pelan aja teman-teman. Jadi misalnya kalian mau punya target 1 minggu tuh satu tenses. Misal aku minggu ini mau belajar past tense gitu misalnya kayak gitu. Itu nggak apa-apa banget, yang penting kalian berprogres setiap harinya kalau menurut aku gitu. Oke, buat tips yang kedua, kalau kalian sekolah atau masih mahasiswa kayak aku, mungkin kalian bisa coba buat ngerangkum materi kuliah itu pakai bahasa Inggris. Sebenarnya ini rada-rada ekstrim juga sih caranya gitu, karena kan mungkin dosen atau guru tuh cepet ya nulisnya kayak di papan tulis, tapi kan sekarang online ya guys. Jadi kayak pasti cepet sih, tapi gak apa-apa banget sih kalau emang keburu, kalian bisa pakai metode ini dengan rangkum materi kuliah gitu. Oke, buat yang ketiga, cara ketiga, kalian bisa menulis artikel. Menulis artikel tuh sama aja sih kayak nulis diary atau journaling, cuman bedanya tuh ya pasti lebih formal kan bahasanya gitu. Kalau kalian suka nulis artikel, itu bisa banget buat dijadiin salah satu metode buat belajar dan latihan writing. So, buat langkah yang keempat, kalian bisa bikin caption. Satu lagi buat kalian yang suka banget nih medsos, gak bisa lepas dari medsos, kalian bisa tuh mulai nulis caption gitu. Nggak apa-apa, salah juga. Mungkin orang lain cuma sekali lihat, hahaha, misalnya ngetawain kan, kayak salah gitu si ini grammarnya, ngomongnya gitu.
Ya tapi kan setelah itu dia bakal scroll lagi dan bakal lupa sama kesalahan kamu. Dan yang paling penting adalah menurut aku yang intinya kamu tuh berprogres dan nggak malu gitu buat belajar bahasa Inggris. So buat langkah yang kelima di sesi writing ini adalah kamu bisa bikin daftar belanjaan pakai bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya kalian tuh disuruh belanja sama mama gitu, terus kayak nggak tahu tuh bahasa Inggrisnya apa, terus langsung aja coba ditulis gitu. Terus kan nanti kalian bakal lama-lama ingat juga tuh sama si vocab-vocab yang ada di dapur atau makanan kayak gitu, itu bisa cepet banget kalian kuasainnya. Oke, untuk 3 skill tadi udah aku kasih tahu, dan yang terakhir adalah skill dari speaking. Pertama, yang aku mau saranin adalah kalian coba mimicking. Apa itu mimicking? Jadi mimicking itu misalnya kalian tadi di step yang listening kalian suka nonton film kayak gitu. Nah itu bisa tuh kayak misalnya satu kalimat dulu deh, kayak abis si orang pertama ngomong kalian jeda, terus kalian coba tiru gaya ngomong dia tuh gimana gitu. Jadi coba tiruin cara ngomong dia gimana, terus ekspresi dia gimana, terus pokoknya cara dia berekspresi sama si orang ini tuh gimana gitu. Dan kalian juga sebenarnya bisa contek dari kalau misalnya ada subtitle kan itu ada pola kalimatnya juga kan. Misalnya kalian bisa tulis tuh pola kalimatnya gini, oh ternyata kalau kalimat gini tuh bisa kepakainya dalam kondisi gini ya. Jadi kita meskipun tanpa atau belum belajar grammar sekalipun kita udah bisa aplikasiinnya gitu. Nah, terus langkah yang kedua yaitu adalah belajar tenses atau grammar. Nah, nggak dipungkiri lagi teman-teman, mungkin banyak orang yang bilang kalau grammar atau tenses itu nggak guna. Malah menghambat kita gitu buat belajar bahasa Inggris. Cuman kalau menurut aku, kalau misalnya susunan kata kita nggak bener tuh pasti kurang enak didengar lah gitu sama native speaker atau orang sedang berbicara sama kita gitu. Jadinya itu penting banget buat belajar grammar atau tenses. Kalau dari saran aku, kalian coba belajar aja setiap hari. Pokoknya aku tekenin setiap hari itu kalian ada progres. Jadi buat satu hari itu kalian coba belajar satu tenses dan satu kayak structure di grammar gitu. Jadi bisa lah nanti kalian terapin gitu dengan skill-skill yang tadi udah aku kasih tahu, itu bisa diterapin banget buat grammar dan tensesnya. Buat langkah yang ketiga yaitu kalian bisa thinking in English. Jadi kalian kalau misalnya belajar berpikir itu bisa banget dalam bahasa Inggris. Kan kalian kalau lagi sendiri nih, lagi ngerenung kan suka ini ya kayak berpikir gitu. Misalnya gini, aduh aku besok makannya apa ya? Aduh besok aku ngapain aja ya? Atau aku besok mau main sama siapa? Nah, dengan pikiran-pikiran itu kamu coba ubah pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya susah pikiran ini di otak, kamu bisa speak out aja sendiri kayak gitu. Oke, buat tips yang keempat yaitu ngomong sendiri. Jangan disangka ngomong sendiri itu kayak orang gila guys. Karena apa ya, dari kita ngomong sendiri tuh asli menurut aku itu tuh menambah banget percaya diri kita ngomong sama orang lain atau di depan orang lain gitu. Jadi coba aja pelan-pelan ngomong bahasa Inggris di depan kaca. Habis itu kayak kalian rekam, jangan lupa, dan evaluasi. Kalau misalnya kalian punya teman yang baik gitu yang membantu koreksi, itu boleh banget nanti ditanyain ke dia gitu, koreksinya gimana sih yang benar gitu. Nah, so buat next step yaitu kalian bisa latihan tanya jawab, baik itu kayak conversation yang sehari-hari gitu, atau bisa juga kalian latihan tanya jawab tanya jawab yang simpel-simpel aja gitu.
kalau misalnya kalian dalam kasusnya tuh gak punya temen buat speaking atau malu gitu buat ngajak orang lain speaking, kalian bisa latihan aja sendiri dulu. Nih caranya adalah kalian di internet cari daftar pertanyaan yang kalian ini gitu, yang kalian mau, misalnya santai-santai aja, misalnya kayak daftar pertanyaan ketiknya tuh kayak misalnya 100 daftar pertanyaan gitu. Nah itu pasti bakal keluar banyak banget, kalian bisa pilih salah satu website dan dengan itu kalian bisa cobain jawab pertanyaan-pertanyaan yang dari internet itu. Bahkan aku pernah nih guys, kayak waktu aku mau lomba itu, aku tuh karena saking groginya, terus aku kayak ini aja gitu, namanya itu kan kayak nyari pertanyaan, atau aku bikin pertanyaan sendiri, terus kayak aku salin ke Google Translate, terus kayak di speakernya tuh dinyalain gitu loh, jadi biar kayak ada orang yang nanya aku gitu, jadi suara dari Google Translate itu jadi seakan kayak nanya ke aku gitu, dan aku langsung spontan jawab gitu. Nah kayak gitu caranya, jadi tanpa kalian punya partner pun bisa gitu guys. Oke, for the next nya adalah kalian bisa ngehalu. Contohnya nih kayak misalnya kalian jadi vlogger atau jadi tour guide gitu ya, di kamar lah sendiri kayak, "Hi guys, welcome back to my channel," tapi pakai bahasa Inggris ya teman-teman, kayak gitu. Itu bisa ngebantu banget, itu sangat-sangat santai dan refreshing banget buat aku, kita sambil bisa belajar bahasa Inggris gitu. Oke, for the next yaitu adalah biasanya nih aku sebelum tidur, aku biasanya suka ngomong random kurang lebih 10 menit. Itu tuh udah dalam posisi di kasur, udah rebahan gitu. Terus kalian ngomong random aja 10 menit kayak, tapi ngomong random apapun tapi pakai bahasa Inggris. Itu ngebantu banget teman-teman. Jadi kayak bener-bener kayak thinkingnya jalan, terus kayak dari speakingnya juga jalan. Jadi bener-bener sih semuanya harus diubah ke mode Inggris ya kalau kalian mau cepet bisa. Terus yang terakhir adalah, nggak terakhir sih, masih ada. Jadi kalian bisa latihan presentasi. Latihan presentasi itu nggak harus di kelas aja teman-teman, kalau ada tugas dan lain-lain, tapi kalian bisa coba sendiri latihan presentasi materi kuliah atau presentasi yang santai-santai aja, kalian bisa coba tuh pakai bahasa Inggris juga. Dan yang selanjutnya adalah bisa pakai cara cari partner. Partner itu bisa kalian cari dengan ngajakin teman kalian ikutan conversation sama kalian, terus ngobrol-ngobrol sama kalian pakai bahasa Inggris, atau juga bisa pakai aplikasi. Nah, salah satu contoh aplikasinya adalah Omen TV. Kalian jadi bisa belajar gitu ya, conversation sama native speaker atau teman-teman dari negara lain, dan itu mereka nggak akan segan-segan kok, maksudnya mereka nggak akan ngetawain kamu kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya belum lancar banget gitu. Oke deh, sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga, tadi aku udah ngomong berapa menit ya teman-teman, panjang banget, dan semoga semua tips yang aku kasih hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian konsisten dan mau benar-benar niat menguasai bahasa Inggris, aku yakin kalian pasti bisa. Yeay, semangat. Dadah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dadah.